Hai semuanya, bertemu lagi di podcast yang akan membahas terkait materi di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Masih sambungan dari episode yang lalu, kita akan membahas terkait analisis dan interpretasi data kualitatif. Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana kita mempersiapkan dan mengelola data untuk dianalisis, yaitu dengan 3 langkah utama. 1. Mengatur data, 2. Mentranskripsikan data, dan ketiga adalah menentukan analisis manual dengan tangan atau komputer. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada tahap yang ketiga, yaitu kita mulai menjelajahi dan juga mengkode data. Mari kita bahas satu persatu bagaimana praktis dari menjelajahi dan mengkode data. Stay tune ya. Bagaimana kita menjelajahi dan mengkode data? Setelah kita mengatur dan menyalin data kita, kemudian memutuskan untuk menganalisisnya dengan tangan atau dengan komputer, maka langkah berikutnya adalah kita perlu memulai analisis data. Kegiatan ini terdiri dari mengeksplorasi data dan juga mengembangkan kode sebagai langkah pertama dalam analisis. Yang pertama adalah mengeksplorasi gambaran umum data. Hal ini merupakan bagian dari analisis pendahuluan yang terdiri dari eksplorasi data dengan tujuan memperoleh pengertian umum data, kemudian mencatat atau memoing ide, memikirkan organisasi data, dan juga mempertimbangkan apakah kita memerlukan lebih banyak data. Ada beberapa masukan dari para ahli yang mengatakan bahwa awal dari eksplorasi gambaran umum data adalah dengan membaca transkrip secara keseluruhan beberapa kali. Kita benamkan diri kita ke dalam hal-hal rinci dari data, kemudian mencoba memahami wawancara secara keseluruhan, baru kemudian memecahkannya menjadi beberapa bagian. Menulis memo di pinggir catatan lapangan atau transkrip, atau di bawah foto juga membantu dalam proses awal mengeksplorasi data. Memo-memo ini adalah frase, ide, konsep, atau firasat pendek yang terjadi pada diri peneliti. Memoing memungkinkan peneliti untuk terlibat pada data dengan kedalaman yang seharusnya sulit dicapai. Namun melalui penggunaan memo, peneliti dapat membenamkan diri ke dalam data, mengeksplorasi makna yang dimiliki data ini, kemudian mempertahankan kontinuitas dan mendapatkan momentum dalam pelaksanaan penelitian. Sebagai kronik dari perjalanan penelitian, memo tetap sebagai catatan yang tak terhapuskan namun fleksibel untuk retensi pribadi atau penyebaran kepada orang lain. Bagian yang kedua adalah memberi kode data atau proses coding. Proses coding ini merupakan proses segmentasi dan juga pelabelan teks dengan tujuan untuk membentuk deskripsi dan tema luas di dalam data. Tujuan dari proses pengkodean adalah untuk membuat data teks menjadi masuk akal. Kemudian membaginya menjadi segmen teks atau gambar. Kita melabeli segmen dengan kode, memeriksa kode terkait tumpang tindih dan redundansinya, dan juga mengelompokkan kode-kode ini ke dalam tema yang luas. Dengan demikian, proses dari pengkodean ini merupakan suatu proses induktif yang mempersempit data menjadi beberapa tema. Pada proses ini kita juga memilih data spesifik untuk digunakan atau mengabaikan data lain yang secara tidak khusus memberikan bukti untuk tema kita. Meskipun tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk pengkodean data, namun ada beberapa prosedur umum yang sering digunakan, salah satunya adalah model visual. Visual model ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah kita membaca data melalui teks, kemudian membagi teks tersebut menjadi segmen-segmen informasi. Yang ketiga, melabeli segmen-segmen informasi tersebut dengan kode. Yang keempat, mengurangi tumpang tindih dan juga redundansi dari kode. Dan yang terakhir, membentuk kode ke dalam beberapa tema. Kita akan membahas satu persatu bagaimana langkah praktis dari langkah-langkah tersebut.
Pertama adalah dapatkan rasa keseluruhan. Baca dan cermati setiap transkripsi, beri catatan, atau lakukan memoing beberapa ide ketika ia muncul. Berikutnya adalah pilih satu dokumen, lalu ajukan pertanyaan, apa yang orang ini bicarakan? Pertimbangkan makna yang mendasarinya dan juga tuliskan di dalam margin 2 atau 3 kata dan beri gambar kotak di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mulai proses pengkodean data. Proses ini melibatkan identifikasi segmentasi teks, menempatkan bracket di sekitar mereka, dan juga menetapkan kata atau frase kode yang secara akurat menggambarkan arti dari segmentasi teks. Kalimat atau paragraf yang semuanya berhubungan dengan satu kode disebut segmen teks. Kode adalah label yang digunakan untuk menggambarkan segmen teks atau gambar. Kode dapat membahas berbagai topik yang berbeda seperti yang tercantum di dalam gambar-gambar ini. Yang pertama bisa jadi pengaturan dan juga konteks, misalkan ruang kelas. Kemudian juga bisa perspektif yang diambil oleh peserta, misalkan bagaimana pelajar yang mengalami depresi. Cara berpikir peserta tentang orang atau benda. Bisa jadi bagaimana proses selama gangguan di dalam kelas atau kegiatan siswa yang duduk secara berkelompok atau duduk dengan tenang. Kemudian strategi juga bisa menjadi suatu hal yang dikodekan. Begitu juga hubungan dan juga struktur sosial yang terjadi di dalam kelas. Seperti yang terlihat dalam contoh-contoh tersebut, kita dapat menyatakan kode ke dalam kata-kata yang benar-benar dinyatakan oleh subjek. Nah, kode ini disebut kode in vivo, atau kode-kode tersebut dapat diutarakan atau diekspresikan berdasarkan bahasa dari peneliti. Kita tidak perlu mengkode setiap kalimat atau memberikan beberapa kode untuk setiap kalimat. Alih-alih menggunakan kode ramping, di mana pertama kali melalui naskah kita hanya menetapkan beberapa kode. Misalkan untuk naskah 20 halaman, kita mungkin hanya memasukkan 10 hingga 15 kode saat pertama kali menganalisisnya. Dengan cara ini kita dapat mengurangi jumlah kode yang lebih kecil ke tema yang luas daripada bekerja dengan sekumpulan kode yang sulit. Berikutnya, setelah mengkode seluruh teks, buat daftar semua kata kode. Kelompokkan kode yang serupa dan cari kode yang redundan atau berlebih. Tujuannya adalah merampingkan dan memudahkan pengelolaan, paling tidak hingga 30 kode. Berikutnya, gunakan daftar kode yang sudah kita buat dan kita kembali ke dalam data. Kita coba skema ini untuk melihat apakah ada kode baru muncul. Kita lingkari kutipan spesifik dari subjek atau peserta yang mendukung kode tersebut. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan saturasi dari data. Selanjutnya, kurangi daftar kode untuk mendapatkan 5-7 tema atau deskripsi. Tema bisa disebut juga kategori, merupakan kode serupa yang digabungkan bersama untuk membentuk gagasan utama dalam basis data. Sedangkan deskripsi merupakan terjemahan atau gambaran orang, tempat, atau peristiwa yang rinci dalam pengaturan penelitian kualitatif. Dengan mengidentifikasi 5-7 tema dengan memeriksa kode-kode yang paling sering didiskusikan oleh subjek, yang unik atau mengejutkan, memiliki bukti terbanyak untuk mendukungnya, atau yang mungkin kita temukan ketika mempelajari tema tersebut. Alasan untuk sejumlah kecil tema adalah bahwa yang terbaik di dalam menulis laporan penelitian kualitatif adalah menyediakan informasi rinci tentang beberapa tema daripada informasi umum tentang banyak tema. Kita dapat menggunakan tema seperti pengaturan tempat duduk, pendekatan pembelajaran, atau tata letak fisik ruangan ketika kita ingin menggambarkan ruang kelas tempat pembelajaran berlangsung. Nah, begitulah visual model terkait proses kode di dalam penelitian kualitatif. Oke guys, sekian materi terkait proses coding data. Kita akan bertemu pada episode berikutnya, yaitu terkait bagaimana kita menggunakan kode untuk membangun deskripsi dan juga tema dari penelitian kualitatif.
Oke, sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Stay healthy, bye.